kebetulan kali ini KSPI sebagai tuan rumah dan di agenda yang akan datang tentu KSPI yang menjadi tuan rumah. Karena kita tahu dua konfederasi inilah yang secara terus-menerus melakukan perjuangan-perjuangan terhadap kepentingan pekerja buruh di Indonesia. Di SBSI, kami sudah melakukan proyek perubahan iklim dan pemanasan global. Di setiap pelatihan PKB maupun paski-braka itu kita menambah atau memberi masukan kepada teman-teman terutama yang di sektor tambang mengenai perubahan iklim dan juga just transition ini. Maksud juga menentukan sikap kita terkait dengan GSP itu seperti apa dan lain-lain gitu ya, banyak hal tadi yang dilontarkan. Silakan teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau memberi masukan. Kita bicara tentang tadi pengendalian sebenarnya, ini kalau menurut saya sebenarnya ini persaingan bisnis ini, bagaimana menghilangkan nggak mungkin mengurangi batu bara, kemudian beralih menjadi penggunaan panel solar. Bagaimana pabrik-pabrik yang lain, PLTU ini juga punya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Nah, itu juga harus dipikirin. Kalau hanya ditutup, pekerjanya aja dipindah, tapi lingkungannya, ekonominya turun atau ambruk lagi, ya itu sama saja merugikan. Dan itu tidak sesuai dengan just transition ya, program just transition kita yang tidak boleh merugikan pihak manapun. Itu kan tumpang tindih jadinya, bertabrakan. Satu sisi harus zero, tidak boleh lagi batu bara. Tadi kan sepakat dengan Pak Sofian, negara lain masih butuh. Ini ada apa gitu? Kenapa di Indonesia seperti ini gitu loh? Sedangkan negara lain banyak yang produk batu bara juga. Indonesia kata paru-paru dunia, betul paru-paru dunia. Tapi jangan menjadi bahan eksperimen gitu loh. Saya agak curiga ke situ. Ini persaingan bisnis tingkat tinggi. Kemudian Indonesia mau dipermainkan seperti itu. Sebenarnya nggak kalah seramnya ya dari terkait tadi yang disampaikan oleh Pak relokasi, terus juga terkait dengan PHK yang nama kerennya sekarang efisiensi. Kalau di Jakarta sekarang semakin tergerus ya karena perpindahan atau relokasi ke daerah-daerah yang upahnya murah. Nah, dengan adanya undang-undang cipta kerja sekarang, kalau kemarin itu berapa tahun yang lalu masih ada kontrak kerja itu 3 bulan atau misalkan 6 bulan atau tahun. Kalau sekarang yang mengerikan sekali adalah ketika ada penerimaan karyawan itu 1 bulan masa kerjanya. Karena banyak pengeluaran dari buruh-buruh itu, ya sementara upah juga nggak berubah. Jadi pertama saya kira upah yang harus kita perjuangkan, kan? Perubahan upah ya di luar upah minimum yang ada. Climate change transition ini kan seolah-olah seperti kepentingan masyarakat Eropa sebenarnya ya. Dan di buruh tuh di pertambangan itu, bila mana pertambangan ditutup, ada BLK Pak? Betul ada BLK. Pas nggak larinya BLK nanti? Dari awal buruh sekian tahun bekerja di batu bara misalnya, di bidang nikel, mungkin agak sama, tetapi belum tentu mereka bisa. Apakah menjadi acuan? Dan perusahaan tersebut akan menerima karyawan itu, banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi, dan itu nggak bakalan masuk. Saya menarik nih untuk yang dua tim yang sudah dibentuk di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Harapan kita oleh kawan-kawan, oleh tim yang bergerak ke sana itu dipantau terus dan didorong terus. Tadi Bang Wahyudi menyampaikan juga perhatian kita kepada masyarakat lokal. Ketika misalnya nanti tambang batu bara itu ditutup, masyarakat lokal juga harus merasakan dampak yang positif. Jangan nanti ketika misalnya tambang batu bara ditutup, mereka juga akan menderita. Jadi kalau kali kami KSPI dan juga kita gabungan seperti kayak gini, yang penting utamanya adalah satu, bagaimana pekerja itu terlindungi, bagaimana pekerja itu dapat keadilan. Itu poinnya yang harus kita mungkin dikatakan utama yang nggak utama, tapi itu yang harus kita coba pikirkan.
masyarakat yang berubah tentu berdampak pada para pekerjanya. Samping itu juga pekerjanya juga untuk kayak preventif, vitamin atau insentif itu juga perlu suatu standar. Jadi di rumah sakit atau di pemerintah juga mengeluarkan undang-undang regulasi yang membuat standar untuk para pekerja rumah sakit. Sih untuk dampaknya memang belum kelihatan banget Kak. Iya. Artinya tapi kami pengen, kalau saya tadi menggambarkan saya tertarik dengan Kakak Emma. Artinya kawan-kawan pabrik ini kan tahunya kerja, berangkat pagi, pulang, gajian, udah tidak tahu apa itu transition keadilan. Kemudian bahwa Komeparko terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim yang diselenggarakan oleh KSBSI, misal penyusunan modul pelatihan perubahan iklim dan just transisi, pelatihan serupa yang dilakukan di Bogor dan di Jakarta dengan ITUC. Tantangan dalam sosialisasi perubahan iklim dan transisi yang berkeadilan adalah isu perubahan iklim dan transisi yang berkeadilan merupakan isu baru bagi pekerja atau anggota. Mereka kurang tertarik karena mereka tidak bekerja di sektor pertambangan ya. Nah, kedua, buruh lebih tertarik berbicara mengenai kenaikan upah dan hak-hak normatif lainnya. Ketika memang sawit itu sekarang lagi boomingnya, ini adalah komoditas produk Indonesia yang memang dibanggakan, tetapi tidak seimbang dengan keuntungan yang diraih mereka yang bekerja di sektor ini. Jadi sebenarnya bagaimana memastikan para pekerja, para petani ini mendapatkan kesejahteraannya. Masuk juga nanti peran dari perempuan dalam hal ini, bagaimana juga perempuan dalam konteks memperjuangkan transisi berkeadilan ini banyak terlibat. Karena di sektor perkebunan ini sangat rentan perempuan nanti jadi korban. Nah itu pemahaman dari saya. Intinya adalah bagaimana capacity building dari teman-teman pengurus serikat. Kita juga melihat soal peluang dan ancamannya seperti apa. Nah, ini saya kira silakan kawan-kawan menuliskan di kertas ini. Sesuai dengan ini warnanya ya. Kekuatan, kemudian teman agak warna kuning itu, kemudian ada hijau dan ada oranye. Terus sektor apa lagi? Jadi kawan-kawan tahu ya. Semua pasti terkena iya. Makanya sampai mana yang di Bappenas 2024-2029 ini harus kita intip, harus kita lihat. Karena kampanye global, kampanye nasional pemerintah dan ada solid. Pertama, pemikiran untuk melindungi alam dan terhindar dari bencana. Jadi ada kepahaman, ada semangat pikiran, baik nasional maupun internasional di jaringan kita. Kemudian juga banyak anggota di sekitar tambang. Jadi kita ada anggota di sana. Ini anggota kita. Kemudian kita juga punya solidaritas gitu ya, baik nasional maupun internasional, dan kekuatan lain adalah soal networking. ISBSI untuk berdiskusikan secara singkat tentang apa rencana tindak lanjut kita setelah ini. Perizinan dan kewenangan bisa dalam hal penutupan perusahaan tambang berdampak pada banyaknya pengangguran, PHK, sehingga menurunkan kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar. Dampak sosialnya kemiskinan dan kriminalitas serta kerawanan sosial.
Jadi perlu juga kita sampaikan ke sekolah-sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan ke masyarakat. Berikutnya adalah hasil kerja dari kelompok KSBSI. Sosialisasi regulasi kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah melibatkan stakeholder dalam membuat kebijakan dan regulasi. Untuk aspek yang kedua, yaitu dampak sosialisasi ekonomi. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatnya kriminalitas. Dan yang ketiga, bertambahnya kemiskinan. Yang keempat, meningkatkan angka perceraian. Karena kan mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita waktu ini. Tapi kan intinya sebenarnya bukan pertemuan kita yang di sini. Intinya adalah apa-apa yang akan kita lakukan pada hari-hari yang akan datang. Teman-teman, sambil di sesi yang paling akhir sambil penutupan, karena kita udah mulai waktu kemarin, barangkali akan lebih elok sebagai bagian dari penutup ini. Kita minta perwakilan masing-masing dari KSPI dan KSBSI. Mungkin kita akan mengirimkan satu orang perwakilan untuk menyampaikan macam pesan atau harapan gitu ya. Kita bisa bertemu dan berdiskusi, kemudian menghasilkan sesuatu yang mudah-mudahan baik untuk kita semua. Di antara dua konfederasi besar yang ada di Indonesia ya, yang kebetulan dua-duanya adalah anggota IPRSI. Isu ini memang menjadi isu internasional, terutama menjadi perhatian dari ITUC ya. Di ITUC itu ada satu director yang khusus menangani climate change dan just transition ini. Kemudian ini juga menjadi kesempatan bersama buat kita untuk saling belajar, saling sharing. Kemudian tadi kita sudah mencoba untuk menentukan jalan ke depan apa yang ingin kita lakukan, dan kelihatannya kita punya kesepahaman dan kesepakatan mirip-mirip ya, yang apa yang kita pikirkan bersama dari dua konfederasi ini. Dari KSBSI adalah bagaimana nanti kita berdiri bisa mengadvokasi anggota kita yang terdampak, karena potensi-potensi itu ada. Kemudian controlling tadi disebutkan kawan-kawan semuanya, kita sudah sepakat hari ini, bahkan kita beda meja pun kita pemikiran sama. Artinya adalah kita harus controlling bersama-sama, transparansi antara kegiatan yang akan dilakukan oleh nanti bila mana pemerintah mau diajak duduk bersama. Karena banyak aturan-aturan yang tidak berlaku untuk kita, untuk pekerja buruh itu, walaupun sudah ada undang-undang yang sah menurut mereka. Tetapi kenyataannya untuk bicara mengenai climate change, panas bumi dan lain-lain, kemudian dampak transisi yang berkeadilan itu belum berpihak pada buruh. Kita akhiri forum ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.